Selamat datang di Biduri Bulahan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu ke 4 Juni 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat apa aja yang akan terjadi di kehidupan seorang Capricorn di minggu ke 4 Juni 2025. Capricorn 2025 sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Capri. Di kartu yang pertama ya, aku lihat di minggu ke 4 Capricorn ada hal-hal yang sepertinya kamu merasa bahwa wah ini nggak adil nih buat aku gitu. Ada hal-hal yang terkait dengan kebohongan seseorang, ataupun ketidakadilan seseorang, ataupun ketidakbertanggungjawaban seseorang, ataupun sesuatu terhadap kamu. Karena di sini sifatnya bisa aja lebih dari satu orang gitu ya, yang membuat kamu jadi merasa tidak tidak diadili, tidak dikasih keadilan, tidak dikasih kejujuran, pertanggungjawaban kayak gitu. Dan ini mungkin bisa saja menyangkut kepada kalau aku katakan kepada masalah hukum, bisa mengarah ke sana juga paling parahnya gitu ya, terkait dengan ketidakadilan di sini. Lalu yang kedua The Star ya, aku lihat ada beberapa dari harapan-harapan seorang Capricorn ya yang pada akhirnya bisa terwujudkan di minggu keempat ini. Karena di sini kayak gimana pun kamu menerima ketidakadilan, kamu tuh tetap berusaha untuk berjuang dan yakin gitu sama harapan-harapan yang kamu punya, bahwa mau digimanain kamu, mau digimanapun gitu ya. Aduh, gimana sih bahasanya, jadi kayak mau digimanain pun aku akan tetap berjuang gitu, aku nggak akan kalah meskipun aku nggak dikasih keadilan di sini ya, terus dibohongi, aku tetap akan berusaha menggapai hal-hal yang menjadi harapanku dan tujuanku dengan penuh keyakinan, dan harapan itu terwujud di minggu keempat ini. Tapi memang ada sesuatu yang akan berakhir di minggu keempat ini Capri ya. Ada hal-hal yang akan berakhir, ada awalan-awalan baru yang pada akhirnya akan kamu mulai di sini. Akan ada perubahan kehidupan kamu, tapi memang akan ada sesuatu yang pergi dari kamu gitu. Semoga itu adalah kesulitan yang pergi dari kamu, kesusahan yang akan pergi dari kamu, amin ya. Terus ada hal-hal yang sepertinya juga membuat Capri merasa kayak aduh, aku kayaknya percuma nih berkorban buat sesuatu di sini ya, kayak udah mulai ragu karena pada akhirnya kan nggak dikasih keadilan, nggak dikasih kejelasan, nggak dikasih pertanggungjawaban, sia-sia semua rasanya. Padahal mungkin kamu merasa bahwa aku udah seadil mungkin, aku nggak bersikap aneh-aneh, tapi kenapa aku diginiin. Ini bisa contoh kalau terkait dengan kerjasama. Ada yang nggak adil mungkin dalam membagi profit sama kamu, atau nggak adil dalam membuat suatu perjanjian, dan kamu kayak merasa dirugikan gitu. Cuma dibalik itu semua, percayalah, orang-orang yang terzolimi itu pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik kayak gitu ya Capri ya. Dan di sini memang secara emosi kamu lagi naik di minggu keempat ini, karena memang siapa sih yang nggak marah, yang nggak emosi kalau kita dikasih yang namanya ketidakadilan ya, ketidakbertanggungjawaban, dikasih kebohongan-kebohongan. Siapa yang nggak marah? Wajar ya, sebagai manusia kita akan marah. Kamu pun seperti itu, kesel gitu. Tapi gimana pun aku lihat Capri ini, apapun masalahnya di minggu keempat ini, kamu tuh tetap bisa putar otak untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kamu pakai kepintaran kamu ya, kamu dengan energiknya, dengan kayak kepandaian kamu dalam mempengaruhi orang lain dengan omongan kamu, dengan aktifnya di sini ya, kamu akan berusaha untuk
mengatasi masalah yang kamu punya sendiri, dan kamu akan sangat protektif dengan kehidupanmu, dengan dirimu, karena kamu nggak ingin di sini terjebak pada kayak lubang yang sama lah gitu. Pokoknya jangan sampai aku ketemu justice yang terbalik ini lagi, udah kapok rasanya ya. Dan surprise-nya kalau aku lihat ada solusi-solusi atas permasalahan kamu di minggu keempat ini ya. Jadi apapun masalah kamu Capri, harap tenang karena solusinya pun akan hadir di minggu keempat ini. Nggak lama kok, makanya aku bilang kalau kamu merasa terzolimi karena sesuatu hal di minggu keempat ini, percayalah ya, itu cepet banget di sini solusinya datang buat kamu. Dan kalau masalah karma itu masalah Tuhan kali ya, buat orang yang udah menzolimi kamu, yang penting kamu dapat solusinya gitu. Dan di sini aku lihat lumayan ada hal-hal yang bikin kamu capek memang ya, karena sebelumnya mungkin masalah datang secara bersamaan, ada masalah-masalah yang hadir secara bersamaan ke kamu, dan ngebuat perasaan kamu tuh terkadang jadi kayak ngebatin gitu Capri ya. Cuma karena kamu di sini orang yang nggak bisa menye-menye ya, sehingga di sini kamu akan kayak masalah hadir, kamu tuh kayak benar-benar ngelindungin diri kamu, ngebentengin diri kamu, memperlihatkan ini loh aku Capri yang punya kedudukan, yang istilahnya di sini kamu punya kestabilan diri yang luar biasa, bisa menjaga atau memberikan keamanan diri yang luar biasa buat dirimu, dan kamu bisa kembali gitu untuk bangkit di sini, menunjukkan ini loh Capri yang sebenarnya gitu. Dan di sini juga ada Knight of Swords ya. Kamu juga secara omongan di sini akan jauh lebih tegas di minggu keempat ini untuk menghindari orang-orang yang berbuat tidak adil tadi ya, agar tidak menyepelekan kamu lagi. Kamu dengan tegasnya, dengan kata-katamu, bahkan di sini memang agak kurang sabar ya, agak kurang kesabarannya, atau bisa jadi udah habis kesabarannya selama ini karena menghadapi orang-orang yang itu tadi ya, nggak adil tadi. Dan ini akan membuat omongan kamu dengan siapapun akan terasa nyelekit di minggu keempat ini. Tapi itu semua seperti yang dilakukan Capri dalam upaya ataupun dalam rangka untuk melindungi dirinya gitu ya, agar tidak disakiti lagi, agar tidak pokoknya agar tidak diberikan ketidakadilan lagi gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Capricorn di minggu keempat Juni 2025 untuk kehidupannya kamu ya, di minggu keempat. Langsung aja deh kita buka ya. Yang pertama, kamu dipesankan di minggu keempat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu di sini untuk bisa take action atas ide-ide yang kamu punya ya. Waktu yang tepat untuk kamu bisa mengambil semacam, mungkin ada resikonya juga, belibet. Mungkin ada resiko yang harus kamu ambil di sini juga terhadap ide-ide baru ini. Cuma ini waktu yang tepat buat kamu ya, mengeksekusi ide-ide yang kamu punya, mungkin ide-ide bisnis, usaha ya. Ini hal-hal yang terkait dengan penghasilan. Kalau aku lihat memang ada resiko, cuma ya seharusnya ada penanggulangan resikonya juga gitu ya. Ada resiko-resiko yang bisa ditanggulangi gitu. Selanjutnya di sini juga kamu dipesankan untuk cara komunikasi ya. Cobalah untuk lebih jelas dengan siapapun di minggu keempat ini, agar orang-orang tahu apa yang kamu maksudkan, apa yang menjadi tujuannya kamu, agar mereka nggak salah paham tentang dirimu dan apa yang menjadi tujuannya kamu gitu ya. Dan biar nggak salah mengerti juga. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya kamu juga memiliki kesempatan untuk bisa sukses ya. Kamu memiliki kesempatan untuk bisa meraih kesuksesan yang kamu inginkan, kamu dambakan, dan kamu tentunya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada nantinya di minggu keempat juga, atau saat ini gitu. Karena ini udah masuk minggu keempat ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di minggu keempat Capri, energi paling kuat ya ada Leo, Libra, Aquarius, Scorpio, dan Aries. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Capricorn.